Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Banjir parah mengepung Bekasi, Jawa Barat. Pemukiman warga terendam luas hingga menyerupai lautan air memaksa bagian warga mengungsi dan menghentikan aktivitas harian pada Sabtu 24 Januari 2026. Banjir di dua kecamatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai berangsur surut. Ketinggian air dari 2 meter turun menjadi 30 hingga 80 cm. Banjir di Sukawangi dan Tambun Utara pada Minggu 25 Januari 2026 berangsur surut. Air menurun dari 2 meter menjadi 30 hingga 80 cm. Sebagian warga kembali ke rumah untuk melihat kondisi dan mengevakuasi barang yang masih bisa diselamatkan. Warga berharap ada penanganan cepat dari pengembang dan pemerintah. Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung lokasi banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 25 Januari 2026. Di sini, Menteri Dodi menekankan penting penanganan banjir secara terpadu dari hulu hingga hilir, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menteri Dodi menyampaikan penanganan banjir di Bekasi dilakukan berdasarkan desain teknis yang sudah disusun Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait. Pokoknya kita beresin masalah ini hari ini, mungkin tidak bisa maksimal, tapi saya akan berusaha maksimal agar ini tidak berulang lagi. Guys, tapi untuk itu nggak bisa, untuk PU itu nggak bisa. Ada kombinasi dengan Pemda, baik itu Kabupaten Bekasi, karena ada beberapa area yang memang ada kemenangannya Pak. Iya, kalau gede alhamdulillah ada nggak pernah. Dan nanti harus secara permanen ya. Menurut Menteri PU, sejumlah titik dalam desain teknis memerlukan pembebasan lahan sehingga perlu pembahasan lanjutan bersama pemerintah Kabupaten Bekasi dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mengenai Sungai Cikarang, Bekasi Laut atau CPL, Menteri Dodi menegaskan penanganan banjir tidak cukup hanya dengan pelebaran sungai. Diperlukan pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir, termasuk pengendalian sedimentasi, pengamanan bantaran, serta integrasi dengan sistem drainase kawasan. Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane sudah mengerahkan pompa mobile sejak 22 Januari 2026. Untuk mempercepat pengendalian genangan sejumlah titik Jabodetabek, termasuk di wilayah Bekasi, Cawang, Kemayoran hingga Kembangan Utara. Langkah ini diharapkan bisa menjadi solusi darurat sembari menunggu realisasi penanganan jangka panjang banjir secara terpadu. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba kembali di tanah air usai menjalani rangkaian kunjungan kerja ke luar negeri. Pesawat Garuda Indonesia 1 membawa Presiden mendarat di Base Ops Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu 24 Januari 2026. Prabowo turun dari pesawat dan disambut sejumlah pejabat tinggi negara. Dalam kunjungannya ke Inggris, Presiden Prabowo bertemu Perdana Menteri Keir Starmer dan Raja Charles III. Dari lawatan tersebut, tercapai 3 kesepakatan utama, yaitu komitmen investasi Inggris sebesar 4 miliar pound sterling atau setara 90 triliun rupiah, penguatan kerjasama maritim, serta pembangunan 1.582 kapal nelayan yang akan diproduksi dan dirakit di dalam negeri. Selain itu, kerjasama pendidikan tinggi juga diperkuat melalui program mahasiswa, dosen, dan pendirian kampus Universitas Inggris di Indonesia. Setelah dari Inggris, Presiden melanjutkan perjalanan ke Davos, Swiss untuk menghadiri World Economic Forum Annual Meeting 2026. Di hadapan ribuan CEO perusahaan global, Prabowo menegaskan arah kebijakan ekonomi Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Kehadiran Indonesia di Davos juga membuahkan capaian diplomatik penting dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Board of Peace sebagai komitmen aktif dalam mendorong perdamaian dunia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.